Syara Adnan, saya dari Prodi D3 Kebidanan. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai kelas ibu hamil. Pentingnya asam folat untuk ibu hamil pertama. Nah, langsung aja kita ke videonya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Oh ya baik Bu, alhamdulillah ya kita sudah bertemu lagi dengan bulan selanjutnya. Ibu alhamdulillah kali ini Ibu pada datang ya Bu. Terima kasih sudah menyempatkan tempat dan waktunya. Nah Ibu, kali ini untuk penyuluhan di bulan ini kita akan menjelaskan mengenai penyuluhan asam folat ya Bu. Nah Ibu sebelumnya sudah tahu belum apa itu arti asam folat? Belum. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya mengenai asam folat ini. Apa sih asam folat itu? Ibu kan masih belum pada tahu ya Bu. Saya akan menjelaskannya supaya ibu-ibu sekalian pada tahu. Nah, asam folat yaitu merupakan bentuk vitamin B kompleks yang larut dalam air. Bentuk asam folat ini berfungsi sebagai zat pembangun tubuh, kemudian zat pembangun sel darah merah juga, kemudian dari pembentukan sel darah merah sehingga memproduksi DNA yang sangat baik terhadap tubuh ibu sekalian ya Bu. Apalagi nih ibu-ibu sekalian yang sedang melaksanakan program hamil ya Bu, program hamil. Nah, Ibu untuk program hamil ini sangat penting Bu untuk menjadikan folat sebagai hal yang sangat berkhasiat bagi ibu-ibu hamil sekalian. Nah Ibu sebelumnya bukan hanya itu ya Bu untuk asam folat ini. Asam folat ini menyimpan berbagai macam manfaat untuk berbagai usia Bu. Seperti misalkan untuk manfaat di berbagai usia. Nah seperti yang pertama membentuk sel-sel tubuh, kemudian mencegah kekurangan anemia Bu yang sering kurang darah, itu sangat bagus dan baik untuk asam folat ini untuk tubuh ibu. Nah ini sangat berperan penting Bu. Kemudian mencegah gangguan jantung juga, mencegah terjadinya stroke. Nah ini bagus kan ya, biasanya di zaman sekarang banyak sekali yang terkena stroke. Nah untuk mengkonsumsi asam folat ini sangat bagus untuk menghindari seperti penyakit stroke dan yang lainnya ya Bu. Kemudian mampu meningkatkan daya ingat. Nah ini yang sering lupa nih ya Bu, ibu-ibu sekalian. Ini sangat bagus sekali untuk ibu-ibu sekalian supaya menghindari dan meningkatkan daya ingat ibu. Nah baik, ibu-ibu udah pada tahu belum sih misalkan apa aja sih asam folat itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kita ingin mengkonsumsi makanan itu asam folat itu seperti apa Bu? Ada yang sudah tahu? Nah saya jelaskan ya Bu, ada untuk asam folat dalam berbentuk makanan yaitu seperti sayur-sayuran yang berwarna hijau. Apa aja sih Bu? Bayam Bu. Nah boleh juga itu bagus. Nah bagus. Kemudian brokoli, salada, nah seperti itu. Ayam juga Bu, sangat bagus itu. Ada kandungan asam folatnya itu. Makanan ini termasuk makanan yang kaya akan asam folat. Jadi Ibu, jika Ibu ingin mengkonsumsi makanan kaya akan asam folat, bisa Ibu mengkonsumsi sayur-sayuran seperti itu ya Bu. Nah kemudian bukan hanya sayurannya aja. Ada juga kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang polong juga. Nah, kemudian bukan kacang-kacangan juga Bu, ada seperti buah-buahan. Nah, bukan hanya sayuran dan kacang-kacangan. Untuk buah-buahan ini seperti melon, belewah, kemudian pisang dan juga lemon ya Bu. Nah, Ibu kalau mau dari buah-buahan juga ada melonnya. Nah, Ibu harus sering-sering beli melon. Kemudian pisang juga. Sebenarnya semua buah-buahan juga sangat baik dan bagus ya Bu. Jadi usahakan Ibu kemudian untuk bumil-bumil yang ada di sini ya Bu, saya sarankan untuk selalu mengkonsumsi buah-buahan. Kemudian makanan yang diperkaya folatnya juga itu apa aja sih? Nah yang pertama yaitu roti, kemudian sereal dan juga jus ya Bu, mau jus apa aja. Nah Ibu itu sangat penting, terutama nih Ibu harus selalu mengkonsumsi juga makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah itu untuk bumil, untuk di segala usia itu sangat bagus Bu. Apalagi Ibu bisa sering-sering minum, menjaga pola sehat Ibu. Apalagi bumil-bumil sekalian ya Bu. Nah ini untuk bumil-bumil yang ada di sini ya. Pertama yang sangat bagus yaitu membantu proses pembentukan sel-sel tubuh dan sangat berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian terhindar juga dari anemia, karena kan kalau misalkan mau melahirkan ya Bu, itu anemia jangan sampai turun ya Bu, jangan sampai mengalami anemia. Nah kemudian mencegah bayi lahir cacat gitu. Ini kan Ibu takutnya gitu tangannya gimana gitu seperti disumbing. Nah itu
Ibu jika ingin mengkonsumsi asam folat itu sangat baik dan sangat menghindari dari kecacatan pada bayi. Seperti itu ya. Asam folat ini juga penting untuk ibu hamil untuk menghindari kecacatan dari bayi dan penting dikonsumsi oleh ibu yang sedang menjalani proses kehamilan, program kehamilan. Dan bagaimana sih kita memenuhi asam folat perharinya gitu? Kadang kan takut kekurangan dan kelebihannya. Nah, umumnya untuk konsumsi asam folat ini pria maupun wanita itu sekitar 400 mikrogram per hari untuk usia di atas 13 tahun. Sedangkan untuk ibu hamil disarankan memenuhi sampai 500 mikrogram per harinya dari segala usia. Gitu. Mau seusia apapun untuk ibu hamil rata-rata 500 sampai 600 mikrogram ya. Nah, asam folat untuk bayi juga dibutuhkan dalam dosis 85 sampai 10 mikrogram per hari. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangannya pun itu sangat tidak baik gitu. Jadi kelebihan juga tidak disarankan, kemudian kekurangan juga tidak disarankan. Jadi tidak lebih tidak kurang untuk mengkonsumsi asam folat ini. Karena yang kelebihan pun itu sangat tidak baik ya, ibu-ibu sekalian. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, mungkin dari asam folat ini mungkin hanya itu saja ya. Itu dia merupakan asam folat ya, Bu. Jadi ibu-ibu sekalian sudah tahu ya mungkin sedikit-sedikit sekarang tentang asam folat. Sudah tahu ya, Bu? Tahu, Bu. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, Ibu, saya ingin bertanya, Bu. baik. Maka Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sela. Oh, Ibu Sela. Baik, Ibu Sela, silahkan dilanjut. Ibu, jika asam folat tidak terpenuhi, bagaimana, Bu, makanannya di sini? Oh gitu, dari makanannya ya. Jika tidak terpenuhi dari asupan makanan. Nah, apabila kebutuhan asam folat tidak terpenuhi dari makanannya, Bu, ibu bisa mengkonsumsi asam folat seperti suplemen asam folat, Bu. Jadi bukan dari hanya makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ibu juga bisa mengkonsumsi dari suplemennya. Nah, gimana sih cara kita mengkonsumsi suplemennya gitu? Kita harus dapat dari mana gitu? Untuk konsumsi asam folat, suplemen asam folat ini, ibu bisa datang ke dokter. Oh iya, nah ibu bisa konsultasikan dengan dokter kandungan. Nanti dokter kandungan akan mengarahkan dan memberikan dosis untuk ibu. Bagaimana asam folatnya berapa, kemudian nanti suplemennya dikasih terhadap ibu. Nah, hal ini juga memastikan dosis vitamin B yang bagus dan baik untuk ibu ya, Bu. Jadi walaupun ibu misalkan kekurangan nutrisi asam folat dari makanan, ibu juga dari suplemen. Untuk suplemennya ibu bisa datang ke dokter maupun dokter kandungan ya, Bu. Jadi paham ya, Bu? Nah, mungkin hanya itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada, Bu, saya izin bertanya ya, Bu ya. Ibu, saya izin bertanya. Baik, maka itu dengan ibu siapa, Bu? Ibu Nisa. Oh, Ibu Nisa. Baik, Ibu Nisa. Gini, Bu, kalau misalkan saya lagi hamil ya, Oh, terus ya lagi hamil ya, Bu. kalau saya mengkonsumsi asam folatnya berlebihan, itu dampaknya seperti apa ya, Bu? Nah, ya untuk dampaknya juga itu ada efek sampingnya, Bu, jika ibu mengkonsumsi asam folat berlebihan. Nah, yang pertama yaitu bila ibu hamil terlalu mengkonsumsi banyak asam folat melebihi dari dosis rekomendasi yang dianjurkan, maka akan ada beberapa dampak dan efek samping terhadap ibu. Yang pertama seperti mual, kehilangan nafsu makan, rasa pahit dan tidak enak di mulut, Bu, gitu. Jadi berasa tidak enak gitu kalau makan seperti itu tuh. Kemudian gangguan tidur dan perubahan moodnya juga pada ibu. Nah, itu tidak baik ya, Bu. Maka dari itu sebaiknya gitu kita tanyakan dulu kepada dokter, kemudian dokter kandungan juga untuk bagaimana sih dosis yang baik untuk ibu seperti itu. Nah, agar kita mengetahui bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari asam folat tersebut. Karena apalagi ibu sedang hamil itu sangat bagus dan supaya bayi tidak cacat, gitu. Tapi usahakan tidak berlebihan juga ya, Bu, karena sesuatu yang berlebihan juga itu tidak baik. Nah, mungkin hanya itu, Bu. Ada yang ditanyakan lagi nggak, Bu? Sudah cukup, Bu. Oh iya, untuk ibu-ibu yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, baik, kalau gitu mungkin, Bu, untuk penyuluhan kali ini saya tutup ya, Bu. Mungkin bisa dilanjut lagi di bulan depan. Semoga kita dipertemukan di penyuluhan bulan selanjutnya ya, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan tempat dan waktunya. Kalau gitu saya dan dari tim Puskesmas izin pamit ya, Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bu.